yang dimulai dengan beberapa kegiatan sebelumnya dari kick off meeting, kemudian juga Musrembang Bangdes. Nah, tahapan selanjutnya adalah bagaimana secara teknis penginputan usulan-usulan dari hasil Musrembang Bangdes ini kepada melalui SIPD. Dan tentunya nanti hari ini akan disampaikan secara detail teknis-teknisnya sehingga diharapkan nanti bisa memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali untuk kegiatan ini kami sampaikan bahwa ini ada kegiatan ini terbagi 4 sesi. Yang pertama adalah berkaitan dibagi berdasarkan wilayah ya kecamatan, yaitu untuk yang hari ini ada 2, pagi dan siang. Kemudian juga besok sama dibagi pagi dan siang. Nah, untuk pagi ini sebelum dilanjutkan saya ingin mencoba untuk mengabsen dulu ya. Kira-kira perwakilan dari masing-masing kecamatan apakah sudah hadir atau belum? Mohon nanti di ketika nanti dipanggil kecamatannya minimal ada yang menjawab ada atau tidak ya. Baik, untuk yang pertama adalah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Ada yang sudah hadir? Ada ya? Ada? Ada perwakilan dari Kecamatan Pelabuhan Ratu? Ada, oke. Kemudian Kecamatan Cisolok. Ada. Oke, dari Cisolok ada ya? Cisolok sudah ada? Cikakak sudah ya? Simpenan? Simpenan hadir. Hadir. Simpenan. Ya. Kecamatan Cikidang. Hadir. Oke. Bantar Gadung. Hadir. Ya. Warung Kiara. Hadir. Oke. Cikembar. Hadir. Ada ya? Ya, Cikembar. Waluran. Hadir. Cikembar. Cimas. Satu lagi. Hadir. Ya, alhamdulillah ada perwakilan dari masing-masing kecamatan sudah hadir semua ya. Jadi acara ini kita lanjutkan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk agenda hari ini adalah sambutan dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi yang nanti akan disampaikan oleh Kepala PPEPD. Kemudian dilanjutkan secara teknis nanti arahan dari narasumber ya. Mungkin yang sudah kakoncara ya gitu. Yang sudah tidak asing lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja agenda selanjutnya itu sambutan dari dan sekaligus arahan dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi. Kepada Bapak Agus dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna Yang saya hormati Bapak Ibu operator ataupun pejabat di lingkungan pemerintahan desa yang hari ini hadir dalam rangka mengikuti Bintek SIPD untuk perencanaan RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Dan mungkin saya hormat juga Pak Tatang dan nanti Om Kresno ya selaku narasumber ataupun Pak Adi. Kami sampaikan mohon izin Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari juga mohon izin saya memperkenalkan diri nih karena mungkin saya ditugaskan di Bapeda ini per 1 September untuk membidangi urusan perencanaan di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya nama Agus Manggala. Saya sebelumnya tugas di Sekretariat Daerah dan sekarang tugaskan per 1 September kemarin 2021 di Bapeda Bapeda Litbangda sekarang. Mohon izin. Jadi pada kesempatan ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak Tatang bahwa kegiatan Bintek ini dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Di mana mungkin Bapak Ibu juga di desa di mana penyusunan RKPD itu berdasarkan Permendagri 90 dan
Undang-Undang 23 bahwa perencanaan pemerintah daerah itu harus berbasis elektronik. Sehingga sebetulnya SIPD ini sudah dimulai tahun 2019 dan 2020, 2020, sekarang mungkin perencanaan untuk 2023. Nah, ini kami kasih gambaran di sini bahwa apa sih keterkaitan hubungan usulan desa ini ataupun dengan RKPD, di mana sebetulnya desa sendiri itu sudah memiliki RPJMDes dan mungkin nanti akan menyusun RKPDes. Kalau di Permendagri 114 tahun 2014 itu kan bulan Juni sampai dengan September itu penyusunan RKPDes. Dan mungkin Bapak Ibu telah memiliki RPJM Desa, mangga sebagai acuan dalam penyusunan RKPDes. Dari mana rancangan RKPDes itu disesuaikan ataupun memberikan masukan hasil musrembang desa ini, hasil usulan desa ini menjadi bahan masukan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Seperti itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang hadir saat ini, karena emang ini aplikasinya mungkin walaupun sudah berapa tahun ke belakang, tapi mungkin masih ada yang masih perlu bagaimana cara mengusulkan, bagaimana, karena tiap sistem itu tiap tahun itu dinamis atau perkembangannya ada yang terbaru seperti itu. Dan untuk usulan, mungkin nanti secara teknis kamus usulan akan disampaikan oleh narasumber, Saudara Kresno nanti ataupun Pak Adi yang menyampaikan. Namun saat ini saya hanya menggambarkan bahwa rencana Kabupaten Sukabumi tahun 2023 itu memiliki misi ataupun tema pembangunannya itu pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dalam mengusulkan usulan itu tidak perlu banyak-banyak, tapi yang sifatnya berkualitas ataupun benar-benar urgensinya sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa ataupun bagi masyarakat desa sekitar yang akan disinergikan dengan RPJMDes maupun RKPDes desa tahun 2023. Di sini mungkin perencanaan tahun 2023 ini sebetulnya ini langkah awal yang sesuai 100% mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Mungkin dalam perencanaan 2022 itu karena RPJMD-nya belum ditetapkan masih mengacu kepada RPJMD yang sebelumnya. Nah, untuk perencanaan 2023 ini sudah 100% mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Dan mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa dalam RPJMD itu Kabupaten Sukabumi menetapkan visinya itu terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif bagi menuju masyarakat sejahtera yang lahir batin seperti itu, di mana misi satunya itu membangun sumber daya manusia, keduanya meningkatkan produktivitas daya saing ekonomi, yang ketiga itu meningkatkan konektivitas dan percepatan tumbuhan wilayah, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah mungkin, Bapak Ibu selain punya RPJMDes dan perlu juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD ini, Bapak Ibu juga perlu melihat proyek prioritas yang ada di RPJMD. Tadi saya sampaikan bahwa usulan disampaikan, kami harapkan itu betul-betul yang mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Sukabumi dan pencapaian indikator ataupun proyek prioritas yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan Bapak Ibu juga usulan mungkin tidak perlu banyak, tapi benar-benar dibutuhkan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Jadi apabila di RPJMDes itu telah ditetapkan pembangunan wilayah desa tersebut dan ada kewenangan kabupaten ataupun yang perlu Kresno sebagaimana teknis, dan kami harap sebagaimana harapan kami usulan kami betul-betul nanti usulan untuk ke provinsi mungkin nanti bisa juga sedikit ditambahkan oleh Pak Kresno. Ini mungkin usulan saat ini adalah usulan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi seperti itu yang disampaikan. Jadi kami mohon Bapak Ibu apabila, dan kami juga karena ini sebetulnya harapan kami itu dilaksanakan secara offline. Rencana kami akan melakukan bintek ini secara offline. Cuma ada keterbatasan sesuatu hal atau yang tidak dapat dilakukan secara offline, maka kami memutuskan tetap melaksanakan secara online. Tapi pembinaan ini, bintek ini tidak selesai di sini. Bapak Ibu apabila yang belum tidak mengerti pada saat bintek saat ini bisa kami menyediakan
konsultasi, ruang konsultasi dalam penginputan ataupun cara bagaimana mengoperasikan SIPD ini untuk pengusulan desa ke RKPD tahun 2023. Rencananya kami akan membuka mulai dari hari Jumat setelah Bintek ini, itu kami buka pukul 7 sampai jam 4 sore, jam 8 pagi ya, sampai jam 4 sore itu di kantor kami di Bapeda Litbangda. Dan untuk malam mungkin apa yang bisa telepon ataupun online bisa lewat, nanti Om Kresno juga yang menyampaikan, itu kami buka ruang pukul 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Apabila ada hal-hal yang mungkin dalam hari ini belum sempat terpikirkan ataupun dalam rangka penginputan datanya Bapak mengalami error ataupun terkendala, itu bisa juga disampaikan ataupun hubungi kami secara online maupun datang ke kantor kami di Bapeda. Tapi mohon izin, dengan kalau ke kantor kami datang ke sini untuk menginput atau mempelajari usulan, itu tetap membawa laptop masing-masing, karena arahan dari pemerintah provinsi kemarin, kami itu tidak bisa menginputkan menggunakan IP address ataupun komputer perangkat yang ada di Bapeda Litbangda, karena sekarang udah berbasis elektronik, jadi usulan itu harus betul-betul dari yang pengusul, tidak oleh Bapeda lagi. Jadi mungkin kalau sekarang itu mungkin yang di desa, operator desa apa yang lebih paham terhadap IT itu mungkin akan tahu. Jadi log aksesnya sekarang udah banyak ditemui oleh mungkin sekarang pemeriksa pun ataupun itu memeriksa sebagai log akses. Jadi usulan itu betul nggak sih dari desa ataupun tidak. Makanya kalau yang terkendala penginputan bisa kami bantu di sini di kantor ataupun secara online. Tapi mohon izin kalau yang datang ke kantor bawa juga laptopnya seperti itu. Jadi kami di sini hanya menyediakan ataupun pembimbingan aja, tidak menyediakan sarana personal untuk penginputan seperti itu mungkin. Mungkin yang lebih detail nanti oleh Om Kresno. Jadi mohon izin Bapak Ibu, apabila ada rekan-rekan perangkat desa yang lain juga yang hari ini belum bisa hadir, kalau bisa Bapak Ibu bisa menjelaskan, tolong jelaskan juga kepada perangkat desa yang belum mengetahui seperti ini, yang belum mengikuti kegiatan Bintek hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan Bintek ini membawa kebarokahan buat Bapak Ibu dan khususnya buat pada umumnya buat pembangunan di Kabupaten Sukabumi dan khususnya di pembangunan di desa masing-masing Bapak Ibu. Mungkin untuk sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dan arahan dari Kabid PD Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi. Ini tadi sudah disampaikan dan sangat jelas beberapa hal yang menjadi poin utama yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, yang harus menjadi perhatian ya. Di antaranya tadi berkaitan dengan usulan-usulan yang memang relevan dengan visi misi Kabupaten Sukabumi. Ini adalah diharapkan yang memang betul-betul prioritas dan tidak mesti banyak. Kemudian yang kedua, untuk usulan dipastikan bahwa ini menggunakan akses login dari masing-masing desa atau kelurahan ya, tidak oleh Bapeda. Adapun kesulitan-kesulitan yang nanti ditemui pada saat proses penginputan, insya Allah Bapelitbangda bersedia untuk memberikan semacam layanan untuk membantu dalam rangka kemudahan untuk penginputan di SIPD. Saya kira itu tadi. Terima kasih banyak arahan dari Pak Kabid PD. Kemudian kita lanjut saja untuk mengoptimalkan waktu kepada teknis kegiatan untuk teknis penginputan usulan melalui SIPD yang akan disampaikan oleh Pak Kresno Eskom Indonesia. Baik, saya kira ini narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, mangga dipersilahkan kepada Pak Kresno. Jadi yang sudah kakoncara namanya Kresno, tapi sebetulnya bukan orang Jawa ini, orang Jatong ya, Jawa sepotong gitu ya, seperti itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita dilanjut saja kepada narasumber. Bersilakan. Ya. Mangga. Atur nuhun Pak Tatang atas waktunya.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom kali ini. Terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti BIMTEK kali ini. Nah, pada izin share screen, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tata cara penginputan hasil musrenbang desa dan evaluasi berdasarkan hasil inputan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu pada tanggal Desember kemarin hingga tanggal 11 Januari kemarin yang telah saya rekam. Izin share screen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait alur pengusulan dari musrenbang desa. Yang pertama, itu input usulan dilakukan oleh akun desa atau akun masing-masing desa pada tanggal 3 Desember hingga 30 Januari. Nah, kenapa kita mengambil tanggal 30 Januari? Karena nanti ketika setelah pada tanggal 3 diperkirakan untuk musrenbang kecamatan tuh kita akan jadwalkan pada tanggal 4 minggu kedua bulan Februari atau sekitar tanggal 14-an. Sehingga kita butuh waktu 1 minggu untuk mengadakan pramusrenbang kecamatan. Nah, pramusrenbang kecamatan ini nanti usulan Bapak Ibu akan diverifikasi oleh kecamatan. Nah, diverifikasi oleh kecamatan, Bapak Ibu harus membawa semua dokumen kelengkapan yang diminta oleh sistem atau yang diminta di kolom keterangan yang ada di kamus usulan. Setelah diverifikasi oleh kecamatan, nanti kecamatan akan melakukan verifikasi dengan OPD tujuan atau yang biasa dilakukan setiap tahunnya itu verifikasi musrenbang kecamatan dilaksanakan secara offline. Jadi pihak kecamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih PMD ya mungkin yang diwakili oleh Kasih PMD sehingga dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah dikumpulkan pada saat verifikasi musrenbang kecamatan. Nah, setelah selesai diverifikasi, nanti akan masuk ke verifikasi TAPD dan langsung disetujui oleh kalau disetujui nanti akan masuk ke subkegiatan masing-masing OPD tujuan. Nah, setelah itu lanjut saya akan menjelaskan tentang tata cara input usulan musrenbang desa. Nah, yang pertama Bapak Ibu masuk ke sukabumikap.sipd.kemendagri.go.id. Nah, diharapkan ketika mengakses situs web ini internetnya itu pakai provider Indosat. Kalaupun tetap menggunakan WiFi dari IndiHome atau WiFi kantor, itu diharapkan pada saat kondisi kantornya sedang kosong, jadi koneksi ke sistemnya itu lebih stabil. Soalnya kalau di SIPD ini, jadi kalau didiamin sebentar, otomatis akan melakukan reload ulang, jadi akan muncul sistem error atau error sistem. Sehingga kalau waktu kemarin ketika ada pengarahan, jadi mereka tuh menggunakan ada batasan waktu limit ketika si sistemnya didiemin, otomatis akan nge-reload lagi aset-aset yang awal. Jadi kalau bisa ketika akses tuh langsung jangan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini tuh ada 3 menu. Pilihnya yang sistem informasi pembangunan daerah yang paling kiri. Lalu setelah diklik itu nanti pilih lagi yang tengah, perencanaan pembangunan daerah. Soalnya kemarin banyak yang melakukan japri kepada saya, mereka salah melakukan klik menunya, malah klik menu yang data pembangunan daerah. Sehingga halaman login itu berbeda antara yang perencanaan pembangunan daerah dengan data pembangunan daerah. Data itu khusus untuk ranahnya Bapeda, sehingga untuk pengusulan itu menggunakan yang perencanaan pembangunan daerah.
Nah, setelah itu nanti muncul lagi yang 3 menu lagi, pilih yang perencanaan pembangunan daerah. Nah, setelah itu akan masuk menu seperti ini. Ada kolom username dan password. Nah, untuk password defaultnya atau awalnya itu kita set di SIPD, titik nama kecamatan, titik nama desa. Semuanya hurufnya kecil, non kapital, dan passwordnya Sukabumi-Kab. Nah, ketika nanti muncul misalkan ada error, yaitu username dan password tidak ditemukan, itu otomatis berarti username dan password sebelumnya telah di reset oleh Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan menemui errornya username dan password tidak ditemukan, bisa langsung japri kepada saya, nanti akan saya bantu reset. Kecuali kalau errornya tuh ketika login munculnya harap lapor kepada Pusdatin. Nah, hal tersebut kemungkinan besar terjadi di permasalahan koneksi, bukan di permasalahan username dan passwordnya. Nah, nanti langsung muncul pilihan tahun, lalu pilih saja tahun 2023. Nah, setelah masuk, nanti Bapak Ibu pilih yang usulan kelurahan atau desa. Nah, ini klik lagi tambah usulan baru. Nah, ini akan muncul pilihan-pilihan menunya. Pilihan-pilihan menunya akan muncul. Isiannya. Nah, di sini ada pada kolom pengajuan usulan kepada ada 2 pilihan. Yang pertama provinsi, yang kedua kabupaten kota. Untuk yang diusulkan kepada kabupaten kota, pilihnya yang kabupaten kota. Kecuali nanti ada untuk usulan yang ke provinsi, pilih yang pengajuan kepada provinsi. Nah, untuk usulan silakan sesuaikan dengan kamus usulan yang telah ada di sistem. Terus uraian permasalahan ini kalau bisa Bapak Ibu jangan lebih dari 255 karakter. Jangan panjang-panjang, cukup saja kebutuhannya apa, terus outputnya apa. Misalkan ini mau bangunan sekolah rusak, tulis saja permasalahannya. Dibutuhkan ruang kelas baru sebanyak 1 unit dengan anggaran 200 juta. Contoh seperti itu. Nah, untuk peta ini dikosongkan saja, jangan dimasukkan. Lalu untuk alamat, ini alamat silakan input sesuai detail sampai sedetail mungkin, RT, RW, dusun, dan bloknya. Nah, untuk surat proposal, foto lokasi, ini diharapkan untuk penamaan filenya jangan terlalu panjang. Penamaan filenya cukup misalkan kegiatan pembangunan sekolah SDA misalkan. Kalau misalkan jangan terlalu panjang-panjang di format si penamaan filenya, dan ukuran filenya harus kurang dari 2 MB. Terus untuk foto lokasi diharapkan Bapak Ibu kalau misalkan dapat fotonya dari WA, itu formatnya Ibu jangan dulu langsung nama filenya langsung dirubah dulu. Jangan, kan kalau WA biasanya kalau kita download nama file itu WhatsApp bla 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 bla, tanggal dan lain-lain. Nah, kalau bisa si nama filenya Bapak Ibu rubah dulu. Jadi misalkan kegiatan pembangunan SD bla bla bla. Jadi jangan langsung copy paste, jangan langsung diupload dengan nama file yang di generate dari WA-nya. Seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kalau misalkan sudah disimpan, nanti usulan Bapak Ibu itu ada di tab pengajuan. Nah, kalau di tab pengajuan berarti usulan Bapak Ibu itu belum bisa kami atau Bapeda verifikasi. Ini masih ada di kamar Bapak Ibu, belum dipindahkan ke kamar Bapeda. Nah, kalau mau misalkan dilihat itu Bapak Ibu tinggal
klik saja yang garis 3, nanti ada muncul pilihan edit atau lihatnya. Nah, kalau mau misalkan diajukan, Bapak Ibu di sini dulu nih diklik di checklist dulu tombol usulannya, baru diklik ajukan usulan. Nanti kita demokan salah satu desa ya. Nah, nanti setelah masuk misalkan usulan Bapak Ibu tuh akan tampil di monitor. Nah, Bapak Ibu bisa melihat usulan Bapak Ibu tuh udah sejauh mana. Misalkan kalau statusnya sudah disetujui, berarti itu otomatis sudah masuk ke Renja perangkat daerah. Kalau masih divalidasi mitra Bapeda, berarti ini masih ada di kamar Bapeda, masih dalam proses verifikasi oleh pihak Bapeda. Nah, selanjutnya ini tata cara verifikasi oleh kecamatan sekalian saja. Kalau ada kecamatannya, untuk kecamatan silakan menggunakan NIP dan username yang kasih PMD-nya. Di username kasih NIP PMD dan passwordnya itu Sukabumi Camp. Nah, lalu klik login. Nah, nanti klik menu verifikasi usulan. Nah, di sini pilihnya yang verifikasi masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu yang pihak kecamatan yang ketika di tab verifikasi kecamatan nanti ada pilihan geser ke sebelah kanan, nanti ada pilihan di sini ada gambar pensil. Kalau gambar pensil dibuka nanti akan muncul seperti ini nih, pilih kelompoknya yang mana, rekomendasi, volume, dan anggarannya. Untuk kelompok anggarannya misalkan kan ketika di kamus usulan ada sifatnya hibah infrastruktur dan pemberdayaan. Kalau hibah, Bapak Ibu silahkan pilih yang belanja transfer. Kalau yang infrastruktur pilih yang non transfer. Rekomendasi, misalkan kalau rekomendasinya silahkan isi sangat dibutuhkan oleh desa. Digituin aja. Volumenya misalkan ketika desa itu melihat, misalkan contohnya untuk pembangunan ruang kelas baru. Oh, ternyata yang diajuin desa tuh 10 ruang kelas. Ternyata yang cuman lolos verifikasi oleh Bapak Ibu ketika dicek fotonya cuman ada dua ruang kelas, berarti volumenya 2, satuannya RKB atau lokal. Rekomendasi anggaran silahkan masukkan saja misalkan 400 juta atau 200 juta, itu nanti akan diverifikasi lagi oleh pihak perangkat daerah untuk rekomendasi anggarannya. Nah, ketika sudah diverifikasi, Bapak Ibu jangan lupa diproses atau diajukan sama seperti yang tadi pihak desa. Jadi kalau misalkan oleh kecamatan tidak diproses atau tidak diajukan, ini sama seperti kasus yang tadi. Ini masih ada di kamar kecamatan, belum masuk ke kamar perangkat daerah. Jadi kalau misalkan mau diajukan lagi ke perangkat daerah, di checklist dulu ininya, baru klik proses. Nah, selanjutnya untuk ini hasil evaluasi pengusulan yang ada di tingkat kecamatan yang berdasarkan hasil tanggal 11 Januari 2022 kemarin. Yang pertama, Pelabuhan Ratu yang masih kosong itu Desa Citepus, Buniwangi, Cibodas, Pasir Suren. Ada Desa Citepus nggak Bapak Ibu? Atau dari Kecamatan Pelabuhan Ratu ada yang hadir? Sepertinya nggak ada, belum ada yang dari itu. Nah, selanjutnya dari Kecamatan Simpenan, Desa Cidadap, apakah udah nginput atau belum? Desa Cidadap, Loji, Kertajaya, Cihaur, Cibuntu, sama Sangrawayang. Apa yang desa-desa yang lingkup desa-desa lingkup Kecamatan Simpenan ini harap dicek lagi ya,
takutnya kalau misalkan udah input lupa diajukan sehingga di rekap kami tidak muncul usulannya. Terus selanjutnya yang Kecamatan Cikakak nih baru masuk dari Desa Cimaji aja, usulannya 5. Yang lainnya ini belum masuk. Apakah mereka belum input sama sekali ataukah udah diinput tapi lupa diajukan sehingga masih kosong. Kecamatan Cikakak ada yang mau di itu? Sementara Cikakak kesulitan sinyal, Pak. Oh, sinyal. Iya. Di desanya juga lemot. Mangga Pak Kabut pendapat oke dibantu saja dia Pak. Iya. Sinyal. Ya. Terus untuk Kecamatan Bantar Gadung ini yang baru masuk itu baru dari Desa Bojonggaling saja, baru 3 usulan. Yang lainnya masih kosong. Selanjutnya ini dari Kecamatan Cisolok baru Desa Wangunsari dan Desa Gunung Karamat saja yang belum. Ya, yang sudah menginput, yang lainnya belum menginput, masih banyak ini Cisolok, Pasir Baru, Cikahuripan, Cikelat, Caringin, Gunung Tanjung, Karangpapak, Sirna Resmi, Cicadas, Wanajaya, Sukarangi. Terus untuk Kecamatan Cikidang, ini yang baru masuk yaitu usulan dari Desa Bumisari dan Desa Mekarnangka. Yang lainnya ini belum masuk. Cijambe, Cikidang, Cikirai, Gunung Malang, Pangkalan, Cicareh, Taman Sari, Sampora, Nangka Koneng, Cijambe, Cikarai, Toiba. Terus nah ini Warung Kiara. Warung Kiara yang baru masuk yaitu dari Sirna Jaya dan Mekar Jaya saja. Yang lainnya ini belum masuk. Nanti saya buka di sisi tanya jawab aja ya untuk kendala-kendalanya apa aja. Cikembar ini alhamdulillah udah belum mengajukan ya Pak. Siap. Cikembar ini yang belum tuh baru di Desa Cikembar, Cibatu, Sukamulya dan Bojong Raharja. Ini dikit lagi. Terus di Kecamatan Waluran ini Sukamukti, Caringin Nunggal, Mangunjaya dan Waluran Mandiri yang belum. Kecamatan Ciemas itu yang belum, Ciwaru, Mekarjaya, Ciwaru dan Mekarjaya saja yang belum. Nah, selanjutnya kita coba bedah ya usulan-usulan yang udah masuk di Bapeda yang udah masuk yang udah diinput oleh Bapak Ibu dan diajukan. Nah, saya coba buka dulu. Nah, ini contoh-contoh usulan yang udah masuk. Ini adalah usulan yang udah masuk di tab kolom Bapeda. Nah, bisa lihat ini contohnya. Ada dari contoh ini dari Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Nah, ini ada minta untuk pembangunan atau rehabilitasi prasarana atau rumah ibadah. Ini permasalahannya cuma ditulis kurangnya fasilitas di tempat ibadah. Nah, ini tuh kurang mendetail. Kalau bisa ditulis lagi ini apakah yang mau dibangunnya itu misalkan masjid atau musola. Kalau bisa ditulis disebutkan. Misalkan musola Ar-Rahman, misalkan musola Ar-Rahman kurang fasilitas tempat ibadah. Anggarannya berapa? 50 juta gitu. Jadi langsung ditulis objeknya, nama tempatnya. Ditulis nama tempatnya. Terus selanjutnya
Nah, contoh ini nih, penyediaan sarana air bersih, belum dibangunnya pipanisasi, kalau bisa ditulis juga ini, pipanisasinya panjangnya berapa, misalkan pipanisasi 200 meter, tulis, jadi ketika nanti verifikasi, tidak menyulitkan verifikator juga, jadi harus nanya lagi berapa meter ya, nanti kan ketika diverifikasi, itu ditanya kira-kira panjangnya berapa meter, kalau bisa ketika permasalahan ini, ditulis juga itunya panjangnya seperti itu. Selanjutnya kita contoh lagi yang ini jalan lingkungan. Ini jalan lingkungan kalau bisa tulis aja panjangnya berapa, misalkan dibutuhkan 200 meter. Jangan langsung gini, jangan hanya permasalahan ini saja, kalau bisa sama volumenya satuannya. Terus ini transportasi kurang lancar, ini harusnya dituliskan juga jalan lingkungan misalkan yang dibutuhkan berapa meter. Ruang kelas baru, nah ini ruang kelas sudah rusak. Nah ini kalau bisa ditulisin jumlah ruang kelas yang diperlukannya berapa gitu, jangan hanya mencantumkan seperti ini saja. Terus nah ini belum adanya majelis taklim untuk pengajian ibu-ibu. Nah, kalau belum ada kan berarti otomatis itu sifatnya membangun baru. Nah, apakah ketika mau mengajukan pembuatan majelis taklim baru, tanahnya udah siap atau apa belum? Apakah ada surat atau tanah yang siap dihibahkan kepada yang apakah ada tanah yang siap dihibahkan untuk dibangun sarana ibadah tersebut atau enggak ada? Terus nah coba kita lihat yang kemarin itu banyak yang ketika ngeklik langsung masuk ke sini nih, data pembangunan daerah. Nah, kalau data pembangunan daerah nanti loginnya seperti ini. Ini bukan yang dimaksud SIPD-nya. Ini SIPD data database yang hanya yang punya akses hanya Bapeda saja, Bapeda. Sementara yang Bapak Ibu itu masuknya harusnya yang pembangunan daerah, sini yang perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah. Beda yang tadi, yang ini baru 23. Masuk di sini cara verifikasi sebenarnya. Oh iya. Oh iya, kemarin tuh ada di grup juga ada yang nanya, kok usulan saya cuma ada 20, Pak? Sedangkan saya udah nginput lebih dari 20. Nah, Bapak Ibu, di sini tuh ada tulisan show. Nah, show ini Bapak Ibu klik aja all. Jadi nanti akan tampil seluruh usulan yang udah diinput. Ini pagination-nya cuma ada 20 usulan saja. Saya Sukaharja, Kecamatan Kiara, Pak Pasir terus waktu itu pernah ganti password saya ganti dulu. Kita contoh yang kecamatan apa ya? Kita udah banyak tuh, kita buka
Kecamatan Cikebar ya. Kita bisa evaluasi aja. Nah, contoh ini ada penghibah bantuan alsintan kultivator. Rapoktan ini udah benar. Nah, ini udah cukup bagus nih. Jadi yang diminta 10 unit dan untuk rapoktannya udah disebutkan. Ini cukup bagus. Nah, ini contoh pembangunan jalan lingkungan, perbaikan jalan lingkungan ini cukup bagus. Nih panjangnya dituliskan, lebarnya dituliskan, dan anggaran juga yang diperlukan juga dituliskan. Ini cukup bagus. Hand sprayer ini bagus. Ada usulannya ini, terus muhajir rehabilitasi ruang kelas. Oh, ini musola muhajirin SMP Negeri 4 Cikebar ya, betul. Nah, ini cukup bagus nih. Jadi dituliskan kebutuhannya, terus lokusnya di mana, dan volumenya di mana, kebutuhan biaya di mana. Ini cukup bagus untuk dimasukkan. Contoh lagi kita yang Bojong Kembar. Nah, Bojong Kembar ini pemeliharaan rutilahu dengan 100 titik. Nah, belum 100 titik wilayah desa Bojong Kembar belum ada keterbatasan anggaran. Nah, kalau misalkan ada yang terkait rutilahu terus gini, nanti Bapak Ibu kalau bisa ketika verifikasi itu didata nama sama nama calon, nama CPCL-nya kayak namanya di mana, NIK sama alamatnya. Nanti itu akan menjadi dasar Dinas Perkim untuk memberikan bantuannya. Di PJU, nah ini PJU ini kurang dibangun 100 titik wilayah desa. Bojong Kembar kalau bisa, satu desa. Nah ini mah sama semua nih. 100. Oh, ini sama nih, copy paste bangunan jalan umum, tapi menu usulannya penyediaan sarana air bersih. Ini tidak sesuai nih. Nanti kalau bisa harap diulang lagi ya ini penginputannya, soalnya ini nggak sesuai gitu. Membuang kantong sampah, asintan traktornya tadi kultivator, boleh seperti ini. Nah, tapi yang ini yang tadi Bojong Kembar yang ini diperbaiki ya sumur bornya. Kalau bisa yang ini juga nih, pengadaan sampah itu harus di detail alamatnya, jangan cuma desa Bojong Kembar ya. Kalau bisa ditulis aja lokasinya di mana aja gitu. Di kampung apa. Jangan hanya tersebar di 10 titik. Nah, itu nanti ketika perangkat daerah bingung kan nyimpen titiknya di pembangunnya di kampung mana, itu nanti jadi harus koordinasi lagi ke desa gitu. Jadi memakan waktu lagi ketika mau dimasukkan ke dalam DPA perangkat daerah. Terus kita bahas lagi ini yang diminta dibahas, Bangun Sari. Kita coba Bangun Sari. Bangun Sari udah di desa mana Bangun Sari? Ya, kecamatan Bangun Sari. Bangun Sari, kecamatan Solo. Salah.
Maaf, Wangun. Ini salah yang Wangun Sari udah di submit belum, Pak? Udah, kita bahas dulu. Desa-desa yang lain. Ini salah, saya maaf, salah nyimpen. Ada yang Desa Wanajaya ini. Wanajaya. Nah, di contoh Desa Wanajaya ini pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana olahraga. Lapang sepak bola ini cukup bagus, ini bagus usulannya. Pemberdayaan masyarakat melalui ini cukup bagus. Nah, ini yang ini udah diperbaiki ya, titik cukup bagus. Ini belum. Nah, ini kelompok menjahit. Kalau bisa ini ditulisin ya, berapa jumlah kelompok orangnya gitu. Jangan hanya kelompok menjahitnya saja. Cukup juga disebutkan jumlahnya ada berapa orang gitu. Terus pengadaan motor roda 3. Nah, ini juga disebutkan ya, jumlah motor roda 3-nya ada berapa, perlu berapa, apakah 1 atau 2 unit gitu. Terus ini permukaan jalan licin. Nah, ini harus disebutkan kayak tadi jalan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ini harus disebutkan, jangan hanya permukaan licinnya saja dan kebutuhannya berapa. Untuk lokasi sih udah bagus, udah lengkap lah alamatnya. Cuman panjang dan lebarnya ini harus ditambahkan. Terus kebutuhan bansos, kebutuhan sastra. Ini udah bagus nih, ada namanya disebutin. Terus yang ini pengadaan gerobak sampah. Nah, ini gerobak sampah juga harus disebutin. Gerobak sampahnya ada keperluannya berapa. Terus ketika dikasih gerobak sampahnya ini yang bakal ngelolanya siapa? Sama seperti yang tadi nih. Yang pengadaan motor roda 3 ini. Motor roda 3 persampahan ini harus ditujuk yang siap menerima hibahnya siapa? Apakah dia Karang Tarunanya ataukah ada RT RW di sekitar gitu. Sebutkan juga. Terus kita contoh lagi yang lain ya. Kita masalah ini. Maaf, ini tadi data ini ada yang salah, harusnya bukan Wangun Sari. Data yang ini Wanajaya harusnya 44. Wangun Sari Cisolok masih 0. Kita contoh lagi, bahas lagi yang desa ini ya. Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu juga. Yang hadir di Zoom ini ada yang mau dibahas usulannya? Dari desa mana nih? Desa Desa Cimas ada nggak? Desa Cimas kita buka ya. Kita buka Desa Cimas. Desa Mekaruti, Kecamatan Laluran terdapat. Desa Mekaruti, Kecamatan Laluran terdapat. Nah, kepala Desa Cimas kita buka ini contoh usulannya masuk. Nah, ini pemeliharaan jalan rutin kabupaten.
banyak jalan berlubang. Nah ini perlu dicek ruas jalan Cimas Taman Jaya tuh berdasarkan SK, yang SK jalan tuh ada di apakah namanya ruas jalannya Cimas Taman Jaya atau apakah ada nama lain gitu sesuai SK. Jangan nanti ketika diusulkan tidak sesuai, nama jalannya tidak sesuai dengan SK jalan tahun 2017. Ini harus dicek kembali nih. Ada kita buka SK jalannya. SK jalan 2017. Contoh tes ya. Bapak Ibu, untuk yang mengusulkan ruas jalan harus disesuaikan nih dengan SK jalan yang 2017 ini. Tadi Cimas ya, Cimas Taman Jaya ada nggak ya? Oh, ada Cimas Taman Jaya sih, berarti ada. Berarti nanti usulan ini cocok. Nah ini contoh pembangunan sarana olahraga. Misal punya lapang sepak bola, range pemain betul. Jalan usaha tani. Nah ini jalan usaha tani ini harus disebutkan ya Bapak Cimas apa tuh gapoktannya, gapoktan mana ini? Jangan hanya disebutkan panjangnya saja, dan para petani harus disebutkan juga gapoktannya kalau bisa. Pembangunan perlunya pemerataan dana muara ilmu. Budaya masyarakat. Nah ini apa tuh jumlah orangnya disebutkan. Terus ini juga harus diperbaiki, ini gapoktannya disebutkan. Sini lampu, penanganan lampu ruas jalan lensa cekung. Nah ini kalau bisa jangan tulis aja lampu jalan berapa unit, apa tuh lensa cembung berapa unit. Itu aja, ruas jangan terlalu panjang, ini tulis aja ruas jalan apa tuh kebutuhan lampunya berapa, kebutuhan lensa cembungnya berapa untuk penunjang wisata geopark gitu. Terus ini peningkatan ruas jalan. Nah ini harus diganti nih. Kalau bisa dimasukkan apa tuh panjang jalannya berapa yang minta ditingkatkan gitu. Bangunan drainase lingkungan. Nah ini cukup bagus. Nah, sekarang tadi mukar mukti ya. Yang mekar bukti. Nah, yang mekar bukti ini bantuan bibit. Nah, ini dibutuhkan bantuan Gapoktan desa. Nah, ini Gapoktan gabungan kelompok pertanian. Nanti palingan ketika pas verifikasi ini harus dilampirkan ya Pak, nama Gapoktannya siapa, nama Poktannya siapa aja ini sama penanggung jawabnya. Terus bibit ternak domba ya. Nanti tinggal dilampirkan aja pas verifikasi dengan kecamatan si nama Poktannya. Poktan Desa Bekar. Nah ini juga sama ya. Apa tuh Poktannya harus dilampirkan. Poktan mana aja. Pemberdayaan masyarakat. Nah ini bagus. Ini sama Gapoktannya dilampirkan. Bantuan benih. Nah, ini sama Poktannya dilampirkan. Poktan mana saja. Pengadaan di kantor desa Mekarbukti. Boleh, bisa nanti di verifikasi kecamatan, di desa. Daerah. Hibah motor roda 3. Nah, ini nih. Ya, ini kan motor roda 3 ini khusus untuk persampahan nih Bapak ya. Apakah ini untuk persampahan atau bukan? Dicek kembali. Ini pipanisasi. Sumur bor, nah ini cukup bagus.
musibah musola, majelis taklim ibu-ibu, hikmah. Nah ini cukup bagus. Madrasah, kisaran. Nah, ini cukup bagus usulan-usulannya, lengkap gitu. Jadi data-data diminta pun ketika verifikasi tidak terlalu menyulitkan lagi perangkat daerah nanti ketika verifikasi. Nah, untuk usulan kabupaten kota, ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Sebelum nanti kita coba bahas yang usulan buat ke provinsi. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Dari desa. Ada yang kesulitan juga terkait SIPD-nya, silakan bisa ditanyakan. Pak, untuk perluasan tempat pemakaman masuk untuk perluasan tempat pemakaman umum. Untuk perluasan tempat TPU, nanti kita coba tanya dulu ke dinas terkait ya, terkait perluasannya apakah nanti masuk ke DPTR atau tidak. Untuk bisa, Pak belum bisa input, tidak masuk, error terus. Desa Perbawati. Nah, untuk usulan uraian kegiatan yang kelengkapan itu lebih baik Bapak Ibu itu input ulang saja ya. Jadi biar nanti tidak nunggu-nunggu dikembalikan usulannya oleh Bapeda. Jadi lebih baik yang tadi saya contohkan kurang lengkap itu di-input ulang saja. Jadi jangan menunggu dikembalikan oleh Bapeda, tapi langsung saja oleh Bapak Ibu di-input ulang. Kita buka ya. Ini bisa, saya rasa coba yang Perbawati itu di internetnya itu Indosat ya, jangan apa tuh, dicobain dulu internet Indosat. Ini saya soalnya langsung masuk Desa Perbawati ya. Nah, selain itu, kalau usulan yang sudah diajukan, kalau permasalahannya apa bisa diperbaiki atau diedit. Nah, kalau misalkan yang sudah diajukan, itu dibiarkan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu input lagi aja usulan baru. Jadi input saja usulan baru. Yang kurang lengkap itu dibiarkan saja. Silahkan input saja usulan baru. Nanti yang tidak lengkap itu nanti akan ditolak oleh Bapeda. Jadi daripada menunggu verifikasi dari Bapedanya, lebih baik Bapak Ibu input lagi saja usulan baru. Desa Sukamulya, Kecamatan Cikebar, kita coba cek ya. Sukamulya, Kecamatan Cikebar. Sukamulya, Kecamatan Cikebar. Sukamulya, udah diajukan belum usulannya? Soalnya di data ini belum ketemu.
Coba kita buka semua. Pak, untuk usulan desa yang tidak direalisasi, silakan ajukan lagi saja Bapak Ibu untuk usulan yang tidak direalisasi oleh desa, diajukan lagi saja di tahun sekarang gitu. Untuk jalan pembangunan jalan baru atau pengerasan biasa, pengerasan bisa diajukan. Pembangunan jalan baru ini, untuk pembangunan jalan baru ini belum bisa diajukan juga Bapak Ibu ya. Nanti rencananya minggu ini akan ada update kamus usulan terkait menu-menu usulannya. Jadi nanti mudah-mudahan hari Senin atau Selasa bisa kami share terkait ada beberapa menu tambahan yang diajukan oleh perangkat daerah. Nanti akan kami share via kecamatan dan untuk diteruskan kepada pihak desanya ya. Masih dibahas di level Bapeda. Nanti akan kami share. Ini yang Sukamulya, ini usulannya harap diajukan dulu ya. Soalnya kalau tidak diajukan, nanti tidak bisa dicek di kabupaten. Ini kita contoh aja ya. Jalan rusak. Nah ini jalan rusak ya. Desanya desa mana ini? Ruas jalannya yang mana ini? Belum sesuai. Kalau bisa diedit dulu. Perbaikan Rutilahu. Ini harus disebutin nih. Berapa unitnya yang mau diperbaiki. Terus ini pembangunan pembangunan lampu PJU, kurangnya PJU. Kalau bisa ditulisin aja, perlu PJU-nya berapa sih? Gitu. Perlu cermin tikungannya berapa? Dan pagar pembatasnya berapa? Dituliskan. Ini sarana olahraga dituliskan. Apa sarana olahraganya? Mau berbentuk apakah lapangannya, apakah tribunnya, apakah TPT-nya, itu. Terus ini pengembangan ekonomi kreatif nanti akan dibahas, akan lebih didetailkan di kamus usulan yang terbaru. Nah ini rehabilitasi ruang kelas SD disebutin berapa lokal yang diperlukan. Ini pelatihan pengelolaan lingkungan. Nah, ini sebutin berapa orang yang mau dilatihnya gitu. Dam parit, nah ini sebutin panjang damnya berapa. Gitu. Drainase lingkungan sebutin juga berapa panjang drainase lingkungan yang diperlukannya. Lokasinya juga ini jangan 5 dusun. Waduh, 5 dusun nanti bingung verifikatornya, ini harus nanya lagi ke desa, ke kecamatan. Nanti kecamatan nanya lagi ke desa. Kalau bisa langsung aja disebutin di sini lokasinya. Pak, tentang irigasi itu kan harus kewenangan kabupaten, kita tidak. Untuk irigasi silahkan masukkan, tapi nama irigasinya irigasi yang kewenangan kabupaten, Bapak Ibu. Nah jadi udah di-share irigasi, nama irigasinya belum ya? Nah, di sini tuh ada SK irigasi kabupaten ya, Pak Ibu. Nah, silakan untuk irigasi kabupaten disesuaikan dengan irigasi yang ada di ini nih. Misalkan nih di Suradita, Ciemlang, Suradita 2 yang ada di SK ini. Boleh diusulkan oleh Bapak Ibu.
Jadi silakan diinputkan saja, nanti ditanya oleh nanti langsung diverifikasi oleh perangkat daerah. Desa Wangunsari. Terus selanjutnya bentar. Pak, untuk login username Desa Kertabukti Warung Kiara. Bentar, Desa Kertabukti Warung Kiara tidak muncul. Kita cek ya dulu untuk Desa Kertabukti Warung Kiara. Oh, share. Oh, siap. Saya share ya untuk desa. Nih, SK irigasi saya share di kolom chat ya. Irigasi udah saya share di kolom chat, terus ada jalan ya. Jalan. Saya jalan saya sendiri. Iya, saya buka dulu. Oh, ini udah diganti ya? Belum. Saya dulu. Saya reset dulu. Nah, silakan coba lagi ya Kertabukti udah bisa. Username-nya sipd.warungkiara.kertabukti. Nah, sekarang Wangunsari cek Solo. Nah, ya, saya cek satu saja. Wangunsari Solo. Oh, udah diusulin belum Pak Wangunsari? Dicek di sini belum ada. Apakah sudah mengusulkan? Saya cek di ini belum masuk ini kayaknya. Tolong dicek lagi ya, Wangunsari. Nah, Bapak Ibu untuk yang usulan ke provinsi ya. Usulan ke provinsi itu sekarang udah dibuka Bapak Ibu. Nah, dimulainya dari tanggal 11. Nah, ditutupnya itu nanti tanggal 9. Nah, berakhirnya 9 Juni tahun 2022. Jadi, Bapak Ibu untuk pengusulannya sama lewat SIPD ini. Mungkin nanti ada pengarahan lebih lanjut dari DPMD Kabupaten atau DPMD Provinsi. Sama cara mengajukannya, klik saja tambah usulan. Nah, ini pilih pengajuannya, pilih ke provinsi. Nah, ini kamus usulannya.
yang ada di perangkat, yang ada di apa tuh ke provinsi, stimulannya. Nanti saya share itunya ya. Ini bantuan yang ada di apa tuh di bantuan keuangan desa. Saya share yang kamus usulan bantuan keuangan desa provinsi ya. Saya share di chat ya. Untuk kamus usulan bantuan keuangan desa. Untuk bahan yang provinsi saya share juga. Ini nah, itu bahan untuk provinsi udah saya share ya di kolom chat, tinggal di-download saja. Ini harap diperhatikan juga untuk usulan ke provinsi juga, jangan lupa untuk diajukan ya Bapak Ibu. Jangan sampai masih mendem di tab pengajuan. Ini harus masuk ke sana. SK kewenangan irigasi mohon bisa ulang Pak. Pak. Irigasi saya ulang ya. Yang materi ini saya share sekarang ya. Dulu yang ya. Panduan pengusulan hibah bansosnya sekalian. Untuk hibah bansos nanti ya dari provinsi nanti di-share oleh pihak provinsi ya. Katanya saya salah ngasih bahan. Ini untuk yang bahan kepada saya paparkan hari ini. Buat login udah saya share itu. Terus ada pertanyaan dari Desa Cikaraya Toyiba tidak bisa login ya. Kita cek ya Cikaraya Toyiba. Oh, ada spasinya ini ternyata salah maafin. Nah, ini belum ternyata. Saya simpan dulu. Nah, kita Toyiba. Sekarang silakan kalian sudah bisa login lagi. Catatan. Nah, udah bisa masuk, silakan dicoba lagi ya. Cikaraya Toyiba. Username-nya ini sipd.cikidang.cikaraya Toyiba. Dan beli. Ada lagi yang masih bingung Bapak Ibu atau yang aksesnya masih belum bisa gitu, sampai sekarang masih belum bisa buka SIPD, mangga silakan
Camat D, Desa Sirna Jaya aman. Ya, kendala. Tapi Desa Warung Kiara, Bapak. Desa Kembang Jaya. Untuk chat kontak saya saya share di kolom chat ya. WhatsApp-nya. Atau enggak ke Pak Adi Dharma. Adi Dharma 08 sudah saya kasih nomor WhatsApp-nya ada di kolom chat. Mohon izin semua sudah tukar dan share. Oke, siap, nanti saya share juga. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau cukup? Jadi untuk pengusulan, saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk pengusulan desa ini ke kabupaten, kami tutup tanggal 30 Januari ya, 30 Januari 2022. Nanti selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Musrembang Kecamatan yang diperluas oleh Kecamatan pada tanggal 31 sampai 4 Februari. Soalnya tanggal 7 sampai tanggal sekian itu nanti akan dilakukan 7 sampai 14 kalau nggak salah. Akan 7 sampai 10 akan dilakukan Musrembang Kecamatan. Sehingga pada seminggu sebelum Musrembang Kecamatan itu diharapkan usulan-usulan dari Bapak Ibu sudah masuk dan sudah diverifikasi oleh tingkat kecamatan, sehingga nanti ketika dibahas ketika dibacakan di kecamatan sudah selesai proses verifikasinya, dan tanggal 16 sampai 17 itu akan dibawa oleh kecamatan untuk diverifikasi secara offline dengan perangkat daerah tujuan usulan Bapak Ibu. Begitu. Untuk proposal wajib atau tidak? Proposal itu tidak wajib ya Bapak Ibu. Silahkan. Yang penting nanti ketika diusulkan itu ada dokumen pendukungnya seperti foto, seperti foto, terus bukti lahan, bukti hibah, SK Gapoktan. Seperti itu. Proposal kami tidak wajibkan, yang penting dokumen pendukungnya ada. Terutama foto dan foto lokasi dan status lahan kalau untuk yang pembangunan fisik ya. Bapak Ibu.
ada lagi yang mau kurang jelas Bapak Ibu? Oh ya. Untuk sekali lagi untuk yang provinsi juga jangan lupa untuk sudah mulai dipersiapkan dari sekarang hingga tanggal 9 Juni 2022 untuk penginputan bantuan keuangan ke provinsinya. Untuk menu-menu yang dibuka itu sudah saya share juga. Nah, ini ada BKDes akses lokasi desa wisata, BKDes Kampung Caang, lapang sepak bola, listrik masuk desa, homestay, pembangunan jembatan desa, posyandu, sanitasi, peningkatan jalan desa, pipanisasi, sistem SPAL, dan akses lokasi desa wisata. Ini masih sementara, nanti ada info lebih lanjut mungkin dari DPRD Kabupaten Kota. Aduh, Pak mohon untuk trik untuk kisi-kisi usulan desa dapat terrealisasi. Sajana terrealisasi bisa di Kampung Kurgi Pak. Bapak, maka eta nanti si dokumen-dokumen kelengkapannya dilengkapi saja Pak. Dari yang tadi foto, surat keterangan, surat siap apa tuh kalau pembangunan tuh berarti ya lahan-lahannya harus dibuktikan. Kalau untuk usulan jembatan desa bukti pendukungnya apa ya Pak selain foto? Untuk usulan ke provinsi, untuk kalau lebih bagus pada dari kemarin itu terbuka. Apakah ada bisa ada? Untuk saat ini cukup foto dulu aja mungkin Pak. Nanti ketika ada sosialisasi lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan ke pihak provinsinya. Aduh, error lagi Pak. Internetnya nganggo Indosat Pak. Aduh, kebiasaanlah nganggo Indosat Pak. Saya update aja. Ada abdi di lancar-lancar wae nganggo Indosat. Jika ada terlibat. Ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu, terutama dari pihak kecamatan untuk mendorong ya desa-desanya menginput usulan musrenbangnya. Jangan sampai kayak kejadian tahun kemarin, tahun kemarin itu banyak desa di akhir-akhir tuh minta Pak abdi tas nginput. Nah, sedangkan kami tuh belum soalnya ketika di SEPD ini Bapak Ibu saya tunjukin ya, ketika Bapak Ibu nginput itu nanti akan keluar kode ini nih ketika hasil inputan ya. Ini contoh. Nanti Bapak Ibu input
Ketika input tuh nanti Bapak Ibu ada ini nih, kode ini nih. Akan muncul kode ini otomatis akan digenerate dari sistem langsung. Jadi nanti kami bakal mencari usulan Bapak Ibu itu berdasarkan kode ini. Kalau misalkan kode ini nggak keluar, kami juga kesulitan untuk melakukan tracking usulan Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, diharapkan kalau misalkan udah di-input semua usulannya udah beres. Yang pertama harus dicek. Oh, nggak muncul ya, Pak? Ada Pak? Oh iya, ada Pak. Apa dah? Iya, ini Pak. Salah. Nah, ini Bapak Ibu, maaf nggak tadi yang muncul. Ketika nanti Bapak Ibu misalkan semuanya udah selesai input ya, yang harus pertama dipastikan kolom pengajuan ini kosong, no data available. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu klik tab monitor. Nah, di klik tab monitor, Bapak Ibu harap lakukan kalau udah selesai di input semua, di backup atau di print hasil inputannya. Yang pertama dilakukan itu show-nya harus di-all-kan dulu ya, jangan di tab 20. Soalnya kalau 20 nanti yang ke print-nya hanya 20 usulan saja. Tetapi kalau ini di-all-kan, usulan Bapak Ibu misalkan lebih dari 20 itu akan muncul semuanya. Nah, kalau udah semua selesai, lalu klik ini nih, download tombol Excel-nya. Nah, kalau udah download tombol Excel, nanti akan muncul. Nah, ini kolom SIPD. Oh iya, browsernya hemat saya gunakan browser Mozilla Firefox ya. Jangan browser Chrome, soalnya nanti takutnya terlalu berat. Dan tombol ini nggak muncul kalau di Chrome. Nah, ini contoh hasil downloadan download hasil inputnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ini yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan verifikasi di tingkat kecamatan. Jadi nanti Bapak Ibu bawa aja nih kode yang ininya, hasil perinan ini. Nanti diverifikasi oleh kecamatan seperti itu. Kalau ini udah kalau nggak ada di SK Jalan Kabupaten, berarti masuk ajuannya ke provinsi ya Pak? Nah, itu cek desanya. Kalau misalkan status desanya jalan desa, itu bisa diajukan ke provinsi. Soalnya kan tadi di provinsi pun dibuka untuk bantuan keuangan desa, peningkatan jalan desa, silahkan bisa diajukan ke provinsi juga. Untuk saat ini sampai hari ini yang bisa diinputkan kewenangan jalan ke kabupaten itu hanya jalan kabupaten saja. Nanti jika ada info lebih baru akan saya share juga ke kecamatan dan ke desa-desa. Seperti itu. Ada yang masih bingung Bapak Ibu atau yang kurang jelas? Enggak. Taman Sari Cikidang nih SIPD-nya nggak bisa login. Taman Sari Cikidang. Oh iya, kalau misalkan desa Bapak Ibu kesulitan, bisa mampir ke desa sebelahnya atau desa terdekat untuk menanyakan yang sudah selesai inputnya. Soalnya kebanyakan pertanyaannya itu berulang.
Nanti asal login, Pak. Orang Indonesia lupa sering bangun satu di Solo. Oke, kita refresh aja ya. Duh, ketinggalan, nggak ada sinyal. Nanti Bapak Ibu kalau ketinggalan, udah saya record kok. Nanti saya upload di YouTube untuk diputar kembali. Ada yang masih mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau cukup? Cikidang, Cilengsi, Sukarami, siapa tuh? Kalau nggak ada lagi yang mau yang ditanyakan, mungkin saya tutup Zoom meeting kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung chat saja di nomor yang udah saya share di kolom chat. Hatur nuhun atas perhatian Bapak Ibu semua. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Tatang selaku moderator pada acara hari ini. Mangga Pak Tatang. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada gelombang pertama ini ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan secara jelas. Namun apabila ada hal-hal yang memang masih perlu ditanyakan terkait dengan teknis, tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Kresno, beliau siap untuk memberikan pendampingan ya dan konsultasi. Saya kira nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengoptimalkan saluran-saluran yang ada. Dalam hal ini tidak harus selalu ke Bapelitbangda gitu ya, karena kan saya kira dari sisi jarak pun juga bervariasi ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Artinya tadi bisa juga memanfaatkan ketika tetangga sebelahnya sudah lebih mahir, bisa saling memberikan informasi ya, saling membantu. Saya kira itu pun bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam mengatasi kendala-kendala teknis yang dihadapi. Saya kira barangkali itu yang beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber. Sebelum ditutup gelombang 1 ini, barangkali ada kata akhir atau arahan terakhir dari Pak Kabid, mangga barangkali Pak Kabid, apakah masih ada? Terima kasih Pak Tatang. Mangga. Mungkin tadi ya, mungkin disampaikan Pak Kresno terkait email teknis ini, dan tadi juga banyak pertanyaan dan langsung bisa dipraktekkan di tadi tampilkan Pak Kresno. Cuman tadi juga ada nih, ada nggak trik agar usulnya diusulkan atau menjadi dianggarkan sebetulnya, karena udah beberapa tahun tidak dianggarkan. Tadi salah satunya itu kelengkapannya harus lengkap mungkin Pak. Yang paling terpenting untuk saat ini itu menunjang visi misinya Kabupaten Sukabumi dan masuk ke proyek prioritas Kabupaten Sukabumi. Itu yang paling penting Pak. Kalau usulan Bapak usulan tidak terkait ataupun tidak prioritas dalam kegiatan Kabupaten Sukabumi, mungkin itu salah satu mungkin alasan yang tidak diakomodir ke usulan seperti itu.
Makanya usulkanlah yang terkait dengan program pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi seperti itu. Dan terus selain itu juga kami mohon maaf nih apabila kegiatan hari ini masih banyak kurang ataupun masih banyak terkendala, karena kami juga emang harapannya secara offline ya Lakob Bintek ini agar kita lebih dekat, lebih enak berdiskusi seperti itu. Dan kami mohon apabila ada kekurangan kami mohon dimaafkan, dan kami juga menunggu saran atau masukan untuk perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan Bintek berikutnya ataupun untuk perbaikan sistem usulan desa kepada pemerintah Kota Sukabumi melalui Musrembang Desa ini ataupun sistem yang di SIPD seperti itu. Dan mohon izin saya juga ini tadi sampaikan Om Kresno atau Pak Kresno itu untuk mengkoneksi internetnya itu kita menggunakan Indosat. Mohon izin dan mohon maaf itu kami bukan promosi Indosat, tapi emang itu pengalaman kami di sini menggunakan jaringan internet yang sifatnya plat merah itu sedikit terkendala. Itu bukan promosi, bukan apa-apa, dan mohon maaf kalau emang ada itu salah, kami bukan promosi Indosat, tapi kebetulan kami dapat solusi ketika merubah koneksi internet ke Indosat. Alhamdulillah tadi pelaksanaan Bintek pun Om Kresno ataupun Pak Kresno itu cukup lancar ya koneksi internetnya. Seperti itu. Tapi kalau emang tadi disarankan oleh Pak Kresno, kalau pakai plat merah ataupun yang ada sekarang selain Indosat itu harus kosong mungkin ya, tidak ada kegiatan lain yang menggunakan jaringan internet itu gitu. Jadi mohon maaf apabila tadi tolong disampaikan juga kami bukan mengiklankan dan kami bukan promosi, tapi itu hanya sebatas solusi karena itu pun pengalaman kami di sini mengganti ataupun koneksi internet dan alhamdulillah bisa lancar dan seperti itu. Mungkin itu Pak Tatang yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang saya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak Kresno atas paparannya. Juga Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Sebelum ditutup, kita foto bareng dulu aja ya. Saya foto dulu nih, biar kelihatan. Ini kalau memang memungkinkan ininya videonya dibuka, lebih bagus. Nah, kan luar biasa ini. Nah, oke. Dibuka dulu ya. Iya. Oke, siap ya. Untuk yang pertama nih. Halaman pertama, senyumnya mana? Iya, 1, 2, 3. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, silakan nanti bisa berkonsultasi. Ya, siap. Betul, Billy. Tadi mah kan komunikasinya lewat chat ya. Billy ada yang mau menyampaikan secara langsung nih Pak Tatang, secara masukan ataupun kendala secara langsung mungkin sebelum ditutup ya, Pedir. Apabila tadi kan komunikasinya tadi sama Om Kresno itu lewat chat ya. Mungkin bila ayah mau menyampaikan unek-uneknya secara langsung, enggak? Kalau ada gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi ada yang unek-unek atau ada saran, mangga. Mungkin ya, berarti cukup mungkin Pak Tatang, nggak ada. Oh, cukup ya. Oke, baik. Kalau memang cukup, saya kira untuk kegiatan pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Untuk nomor kontak tadi sudah ada disampaikan di chat ya, kemudian bisa dihubungi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dalam hal untuk penginputan pengusulan di SIPD. Dan yang terlebih lagi adalah mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini menjelang siang menjadi bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali kita sama-sama tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu, Sedena.